Tentang sumber dan bibliografi pilihan. Momen ketika semuanya datang bersamaan adalah di toko buku bekas Hall di Tunbridge Wells, ketika saya menemukan salinan Mysterium Manium karya Jacob Boehme yang diterjemahkan dalam 2 volume oleh John Sparrow. Ditulis pada 1623, sebelum masuknya esoterika secara besar-besaran dari timur, yang merupakan hasil dari pendirian Kekaisaran Eropa. Buku ini menunjukkan kepada saya bahwa sebenarnya ada sebuah tradisi esoteris asli Barat yang mengaitkan aliran-aliran misteri dari Mesir, Yunani, dan Roma dengan pernyataan-pernyataan para visioner modern seperti Rudolf Steiner. Sekitar waktu yang sama, saya juga kebetulan menemukan The Signature of All Things karya Boehme, The Archdoxis of Magic karya Paracelsus, dan Paracelsus Life and Prophecies, sebuah koleksi tulisannya yang disunting dan disertai biografi singkat oleh Franz Hartmann, dan The Works of Thomas Vaughan, Rosicrucian Inggris, yang disunting oleh A.E. Waite dalam sampul emas yang mengilat indah. Benar-benar penemuan yang kaya. Buku-buku ini memberikan penegasan lebih lanjut tentang tradisi ini. Sebuah buku modern. Robert Fludd, Hermetic Philosopher and Surveyor of the World, karya Jocelyn Godwin, benar-benar berisi sebuah gambar bumi yang memisah dari matahari. Saya tahu ada sebuah tradisi esoteris akan hal ini sebagai sebuah peristiwa sejarah, tetapi sebelumnya saya hanya membaca tentangnya dalam karya Steiner. Beberapa penulis termasuk Valentin Tomberg dan Max Heindel telah dituduh tidak cukup menyatakan utang mereka kepada Steiner. Izinkan saya melakukannya sekarang. Steiner adalah sosok kolosal dalam lingkaran misterius menjangkau akhir abad ke-19 dan abad ke-20, sama seperti Swedenborg menjangkau akhir abad ke-18 dan abad ke-19. Ia telah melakukan lebih banyak hal daripada guru-guru lain dalam menjelaskan dunia filsafat esoteris yang sulit dan paradoksal. Rupa-rupanya, terdapat 600 volume karya Steiner, sebagian besarnya kumpulan ceramah. Saya pastinya telah membaca 30 di antaranya setidak-tidaknya, meskipun ia telah melakukan begitu banyak hal untuk menjelaskan. Buku-bukunya sama sekali tidak mudah dibaca. Tujuan Steiner adalah tidak menjelaskan segamblang mungkin bagaimana cara akademisi Anglo-Amerika. Tujuannya adalah untuk memengaruhi pendengarannya dengan semacam tema-tema yang saling berkaitan: sejarah, metafisika, moral, dan filosofi. Tidak ada struktur secara konvensional dan tidak ada narasi. Segala sesuatu muncul lagi berkali-kali secara ritmis, beberapa dalam siklus yang lebih besar, beberapa dalam siklus yang lebih kecil. Banyak pembaca akan lekas hilang kesabaran, tetapi jika Anda bertahan, selalu ada kepingan informasi yang menarik. Dan buku saya sendiri sama penuhnya dengan kepingan-kepingan khas Steiner ini, seperti sepotong puding prep. Semua filsafat idealistis, yang artinya filsafat yang menganjurkan pikiran datang sebelum materi dan materi diendapkan dari suatu pikiran kosmis dengan cara tertentu, menjumbang pengendapan ini dalam pengertian serangkaian emanasi dalam pikiran kosmis. Ilmu idealisme yang lebih tinggi, filsafat esoteris dalam semua tradisi, selalu menghubungkan emanasi ini dengan benda-benda langit dengan cara yang cukup sistematis. Beberapa tradisi menunjukkan beberapa perbedaan, dan bila mana mereka demikian, saya tidak hanya menyederhanakan demi kejelasan, saya telah mengambil Steiner sebagai panduan. Dalam hal ini, teks-teks kunci adalah Theosophy, Occult Science, The Evolution of the World and Humanity and Universe, Earth and Man. Saya telah menghindari perselisihan di antara berbagai aliran pemikiran
sebagaimana diwakili oleh para penganut antroposofi, penganut teosofi, dan para pengikut Kaiserling terkait kronologi dari kejadian-kejadian ini, karena semua itu muskil dan dengan alasan bahwa sebagaimana pendapat saya di dalam teks, waktu seperti yang kita pahami hari ini pada saat itu tidak eksis. Saya pikir diskusi semacam itu kadang-kadang menyimpang secara berbahaya menjadi tidak bermakna. Tetapi untuk sebuah diskusi yang cerdas mengenai masalah ini, saya merekomendasikan situs web dari Raymond Sofia dan situs web Sofia Foundation dari Robert Powell. Banyak karya Kaiserling juga tersedia secara online. Kebetulan dalam satu contoh mengenai pertanyaan apakah kisah tentang dua Krishna harus diuraikan atau tidak, saya lebih memilih Kaiserling dibandingkan Steiner. Steiner adalah seorang visioner dan jarang mengambil sumber-sumber dalam ajarannya. Banyak dari yang dikatakannya pada prinsipnya tak dapat diverifikasi dalam pengertian akademis atau ilmiah apapun, tetapi banyak pula yang dapat diverifikasi dan hampir selalu cocok. Saya yakin hanya ada segelintir pengecualian. Menurut saya, masalah tragis Steiner adalah bahwa ia seorang tokoh yang terlalu besar sehingga orang-orang yang mengikuti jejaknya sulit untuk berpikir bebas dan mandiri. Bayangan Steiner bisa menghambat orisinalitas sebagian karena saya telah bekerja begitu lama dalam penerbitan di mana keyakinan yang keras kepala bahwa Anda benar sangat diperlukan jika ingin menikmati kesuksesan apapun, dan sebagian karena penelitian saya telah menjangkau begitu luas sehingga saya telah mampu setidaknya dalam tingkat tertentu melihat Steiner sesuai konteks. Saya tidak merasakan ia sebagai sebuah beban, lebih sebagai sebuah inspirasi. Di antara guru modern lainnya, J. Gurdjieff bermaksud mengejek dan membingungkan dalam tulisan-tulisannya, tetapi karya raksasa 10 volumenya All and Everything juga mengandung kepingan menakjubkan yang mengonfirmasi ajaran esoteris kuno. Anak didiknya, Ouspensky, berbakat membingkai kembali kebijaksanaan kuno dalam apa yang mungkin kita lakukan tanpa menjadi terlalu genit, menyebut sebuah ungkapan modernis dalam In Search of Miraculous dan Tertium Organon. Sama-sama mengalami tradisi Sufi. René Guénon merupakan gambaran dari ketingkutan intelektual khas Galia, dan saya telah menggunakan karyanya Man and His Becoming and The Lord of the World serta The Introduction to the Study of Hindu Doctrine tidak hanya sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai model disiplin yang baik. The Secret Wisdom of Kabbalah adalah sebuah panduan yang sangat ringkas tetapi jelas dalam hal tradisi esoteris khas Kristen. The Perfect Way, Anna Bonus Kingsport dan Edward Maitland yang ditulis pada 1881 sulit ditemukan, tetapi kebetulan saya menemukannya dalam bentuk fotokopi berjilid cincin. Ditulis oleh Gereja Anglikan Tinggi C.G. Harrison, The Transcendental Universe, diterbitkan pada 1893. Menimbulkan kehebohan di kalangan esoteris, baik di dalam maupun di luar gereja, karena buku itu mengungkapkan hal-hal yang menurut perkumpulan rahasia sebaiknya dirahasiakan. Dari perspektif ortodoks, perpustakaan kecil milik Om Mikhail Ivanov mewakili sebuah tradisi dalam memelihara misteri-misteri matahari kuno dan ajaran esoteris Kristen tentang cinta dan seksualitas. Disebutkan di dalam teks Meditations on the Tarot, diterbitkan secara anonim di Paris pada 1980. Buku itu ditulis oleh seorang bekas murid Steiner, Valentin Tomberg, yang kemudian menjadi seorang penganut Katolik Roma. Mengenai sebuah catatan menarik tentang kegagalan tersebut, saya mengajukan The Case of Valentin Tomberg karya Sergei
Prokofiev. Meditations on the Tarot adalah harta karun pengetahuan esoteris Kristen. The Zelato karya David Owason adalah karya kelas yang terabaikan dalam tulisan esoteris modern. Buku ini mengacu pada kebijaksanaan beberapa aliran, tetapi mengandung pesan Kristen di dalamnya. Buku-buku Rudolf Steiner tentang Yesus Kristus tak ternilai, terutama tentang pusat matahari misteri dalam Kristen esoterik. Christian as a mystical fact and the mystery of antiquity, the spiritual beings in the heavenly bodies and in the kingdom of nature, building stones for an understanding of the mystery of the Golgotha, the influence of Lucifer and Ahriman, from Buddha to Christ, dan berbagai tafsir terhadap Injil, termasuk apa yang disebut Injil kelima dan The Redemption of Thinking tentang Thomas Aquinas. Saya juga sudah melacak beberapa karya yang dikecualikan dari berbagai program penerbitan Steiner, termasuk karya filosofis awalnya tentang Atlantis and Lemuria, dan yang lebih penting lagi bagi teks saya, Inner Impulses of Evolution, The Mexican Mysteries and the Knight Templar. Setelah banyak menggunakan tafsiran Alkitab dari teman Steiner, Emil Bock, dari Genesis hingga The Three Years and Saint Paul, saya juga telah menggunakan Lore and Legend of the English Church, karya J.S. Tyak, dan Good and Evil Spirits, karya Edward Langton. Karya besar alkimia dalam penulisan abad ke-20 tentu saja adalah Le Mystère des Cathédrales dan Le Demeres de Philosophales. Mereka tidak hanya menawarkan petunjuk untuk memahami, tetapi juga merupakan panduan yang brilian untuk melacak lokasi-lokasi esoteris di Prancis. Saya juga merekomendasikan History of the Rosicrucian Brotherhood, karya Paul Sidir, yang berisi catatan yang cemerlang dan jelas tentang perkembangan terbesar alkimia Kristen. The Zelator, karya David Owason, termasuk bagus dalam tema ini. Begitu juga The Mysteries of Rosicrucian karya Steiner. Bagi siapa saya yang ingin meneliti alkimia lebih jauh, saya merekomendasikan situs web Adam Maclean, sekumpulan arsip menarik dokumen-dokumen sejarah. Paulus Steiner, Madame Blavatsky, sedikit bermasalah. Kalaupun hanya kebencian anti-Kristennya tampaknya bila diingat lagi sedikit nakal dan jahat. Saya lebih suka memandang Blavatsky sebagai panutan dari tradisi Victoria yang megah, penulisan kumpulan buku amat besar yang penuh dengan gagasan-gagasan aneh dan tidak jelas, tetapi seringkali mengandung pengetahuan yang menarik, dengan pengecualian yang mungkin atas buku karya Sir James Fraser, The Golden Bough, yang setidaknya dicetak secara permanen. Buku-buku ini sulit dibaca sama sekali sekarang. Bahkan saya terkadang bertanya-tanya, apakah saya orang pertama yang membaca halaman-halaman ini selama mungkin lebih dari 100 tahun. Kebijaksanaan mereka telah menjadi kebijaksanaan yang terbuang, tetapi ada kebijaksanaan yang bisa ditemukan, dan saya mendapatkan banyak kesenangan dalam membongkar buku-buku berikut ini: The Secret Doctrine dan Isis Unveiled, karya Madame Blavatsky; Theosophy and Philosophical Religion, karya F. Max Muller; Fragments of a Faith Forgotten dan Orpheus, karya G.R.R. Smith; The Egyptian Book of the Dead dan Gnostic and Historic Christianity, karya teman George Eliot; Gerald Massey, Ancient Theories of Revelation dan Inspiration, karya Edwin Bevan; Oedipus Judaicus, karya William Drummond; The Lost Language of Symbolism dan Archaic England, karya Harold Bailey; The Canon, karya William Stirling; Architecture, Mysticism and Myth, karya William Letterby; Ragam and Christian Creeds, karya Edward Carpenter; Introduction to Tantra Sastra dan The Serpent Power, karya Sir John Woodroffe; The History of Magic, karya Eliphas Levi;
The Kabbalah Unveiled karya S.L. McGregor, Matters, Mysticism karya Evelyn Underhill, Studies in Mysticism and Certain Aspects of the Sacred Tradition karya A.A. Waite, Cosmic Consciousness karya Richard Bouquet, The Initiates karya Edward Sure, The Lewisian and Basic Mysteries karya Thomas Taylor, The Veil of Isis karya W. Winwood Reade. Fisiologi okultisme menjadi bagian penting dari buku ini. Saya telah menggunakan The Occult Causes of Disease karya E. Wolfram, The Encyclopedia of Esoteric Man karya Benjamin Walker, Occult Principles of Health and Healing karya Max Handel, Occult Anatomy and the Bible karya Corinne Helen, dan Occult Physiology, Initiation and its Results, Occult Science and Occult Development karya Steiner, The Parable of the Beast karya John Blythe. Meskipun tidak dibingkai dalam filsafat esoteris, mengandung informasi menarik, terutama mengenai mata ketiga. Seni okultisme juga penting. Saya telah menggunakan Symbolism karya Robert L. Delevoye, Legendary and Mythological Art karya Clara Erskine Clement, Hieronymus Bosch karya Wilhelm Feiger, Symbols in Christian Art karya Edward Hulme, Real Church and Art karya Ren Huyge, sangat bagus mengenai El Greco, The Occult in Art karya Fred Gittings, The Two Children karya David Overson, Marcel Duchamp karya Octavio Paz, 3 volume biografi karya John Richardson, A Life of Picasso, dan esai penuh wawasan karya Mark Harris tentang Picasso's Lost Masterpiece, The Foundations of Modern Art karya Ozan Van, Sacred and Legendary Art karya Mrs. Jameson, Surrealism and Painting karya André Breton, Surrealism and the Occult karya Nadia Choucha, buku-buku karya Albert Pike dan A.A. Waite tentang Freemasonry termasuk dalam kategori literatur besar era Victoria. Bersama Manly Hall, orang-orang ini dikukuhkan sebagai penulis besar tentang misteri-misteri Freemasonic, dan saya telah menggunakan karya mereka, Moral dan Dogma, History of Freemasonry, Secret Teaching of All Ages, serta The Temple Legend karya Rudolf Steiner. Saya ingin menyebutkan dengan nada yang sama The Secret Zodiacs of Washington DC karya David Overson, dan Seven Ordeal of Count Cagliostro karya Ian McCalman. Saya juga ingin menyebutkan penelitian mandiri dari Robert Lomas yang telah menulis bersama Christopher Knight beberapa buku laris mengenai asal-usul Freemasonry, termasuk The Hierarchy, The Second Messiah, dan Uriel's Machine. Sebagai penulis laris yang lain di bidang sejarah alternatif, Robert Bauval Lomas adalah seorang senior. Maka dari itu ia bisa melihat segala sesuatu yang terlewatkan oleh para penulis yang lain yang berpikiran teoretis. Sesuatu yang sudah saya coba tegaskan dalam buku saya sendiri adalah fakta bahwa ajaran-ajaran esoteris itu berguna. Penerapan praktis membuat mereka jauh lebih mungkin menjadi benar. The Hidden Church of the Holy Grail karya A.A. Waite adalah catatan terbaik tentang berbagai sumber legenda cawan. Sosok besar dalam kajian esoterisme Mesir purba adalah Swaller de Lubix. Ia mewakili dorongan utama untuk memahami kesadaran dunia kuno. Saya telah mengambil wawasan dari The Temple of Man, Sacred Science, dan Egyptian Miracle. Saya juga mendapatkan kesenangan berlayar menyusuri Sungai Nil untuk mengunjungi situs-situs utama Mesir bersama banyak penulis modern paling populer di bidangnya, termasuk Robert Bauval, Graham Hancock, Robert Temple, dan Colin Wilson. Pada satu kesempatan, saya mendapati diri saya menjelajahi sebuah jalur rahasia di belakang altar salah satu kuil besar Mesir bersama Michael Beckett. Tentang keterkaitan khusus terhadap karya ini adalah buku terbaru Bauval, The Egypt Code, disebutkan dalam teks tersebut. Di sana saya percaya ia akhirnya memecahkan kode numerik astronomis di balik arsitektur Mesir.
Robert Temple adalah seseorang yang tentu saja bisa mengakses tingkat kecerdasan supernatural. The Series Mystery, The Crystal Sun, dan Netherworld merupakan teks-teks otoritatif mengenai simbolisme astronomis dalam mitos dan pengetahuan inisiasi. Lihat juga The Mysteries karya Ita Wegman, Mystery Knowledge and Mystery Centers karya Rudolf Steiner, dan In the Dark Places of Wisdom karya Peter Kingsley. Saya kali pertama membaca karya Colin Wilson dan Sadar pada usia yang tepat 17 tahun dan diperkenalkan dengan Rilke dan Sartre. Kemudian guru filsafat saya yang terkadang disebut sebagai pengajar terpandang di Oxford meremehkan karya Sartre sebagai bukan filsafat sungguhan, dan saya tidak siap. Lagi-lagi ia akan mengatakan hal yang sama terkait Wilson. Namun saya memandang Wilson sebagai seorang intelektual tertinggi dalam pengertian bahwa ia berusaha memahami pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian dan apa artinya hidup saat ini dengan kejujuran intelektual sepenuhnya dan energi intelektual yang luar biasa. Ahli waris intelektualnya dalam generasi berikutnya adalah Michael Bacon dan Graham Hancock. Bacon menulis bersama dengan Henry Lincoln, Richard Lee dan The Holy Blood and Holy Grail, buku yang menciptakan iklim budaya di mana buku apapun tentang perkumpulan rahasia harus muncul. Saya menjelaskan dalam teks saya di mana saya percaya buku itu keliru dengan memberikan interpretasi materialistis terhadap sebuah tradisi asli, tetapi lebih spiritual terkait hubungan antara Yesus dan Maria Magdalena. Seperti Bacon dan Lee, Hancock mahir menggunakan teknik-teknik fiksi suspense untuk memikat pembaca melalui gagasan-gagasan yang cukup sulit. Buku-bukunya, terutama Fincher Prince of the God, telah mulai menggeser paradigma meyakinkan banyak pembaca bahwa mereka harus mempertahankan versi sejarah yang diturunkan kepada mereka oleh orang tua dan atasan mereka. Buku terbarunya Supernatural mengandung risiko intelektual yang luar biasa, tetapi ditulis dengan semua ketekunan yang akan Anda harapkan dari seorang pria yang sebelumnya adalah salah satu wartawan keuangan papan atas di Inggris. Arkeolog David Grohl mungkin akan sedikit menjauhkan dirinya dari beberapa yang baru saja saya sebutkan karena ia seorang akademisi sekaligus penulis laris buku berjudul A Test of Time, Legend, The Genesis of Civilization, and The Lost Testament. Argumennya tentang penanggalan, terutama yang berkaitan dengan ranah di mana arkeologi Mesir sesuai dengan teks-teks Alkitab, saya percaya nantinya akan diterima oleh para seniornya di lingkungan akademis selama 10 tahun ke depan. Sesuatu yang telah mengesankan bagi saya selama penulisan buku ini adalah betapa banyaknya akademisi yang bekerja di berbagai bidang yang terpisah memunculkan hasil-hasil yang termasuk anomali terkait paradigma yang berlaku, baik dalam hal hegemoni materialistis maupun dalam pandangan sejarah konvensional. Salah satu hal yang sudah saya coba lakukan dalam buku ini adalah menyatukan berbagai kelompok anomali tersebut untuk menciptakan suatu pandangan dunia yang lengkap dan bersifat anomali. Beberapa akademisi senior yang disebutkan dalam buku ini saya kenal secara pribadi, tetapi kebanyakan saya tidak demikian, dan saya tidak mungkin tahu apakah mereka memiliki atau pernah memiliki minat pribadi dalam hal esoteris. Hal yang penting adalah ini: tidak ada kesetiaan esoteris yang kentara dalam teks-teks mereka, tetapi buku-buku mereka memperkuat pandangan dunia esoteris. The Origin of Consciousness in the Breakdown of Bicameral Mind karya Julian Jaynes, The Wandering Souls karya Helen Waddell, Le Troubadour et le Sentiment Romanesque karya Robert Briffaut,
The Art of Memory, The Court Philosophy in the Elizabethan Age, Giordano Bruno, and the Hermetic Tradition karya Francis Yates, Shakespeare and the Invention of the Human, and Where Shall Wisdom Be Found karya Harold Bloom, Why Mrs. Blake Cried karya Marcia Kate Shorthat, Isaac Newton the Man karya John Maynard Keynes, Name in the Window karya Margaret Demores tentang John Donne, The Scholar of Night karya MC Cranbrook, Hamlet's Mill karya Giordano de Santillana, dan Hertha von Desen, The Roots of Romanticism karya Isaiah Berlin, Religion and Decline of Magic karya Keith Thomas, Church and Gnosis karya F.C. Burkitt, Emperor of the Earth karya Czesław Milosz, The Double Flame, Love and Eroticism karya Octavio Paz, John Amos Comenius karya S.S. Lowry, Meditations on Hunting karya Jose Ortega y Gasset. Sumber-sumber penting lainnya termasuk The Book of the Master karya W. Mark Sam Adams, The Golden Age of Lucius Apuleius terjemahan William Adlington, Love and Sexuality karya Omram Mikhail Ivanov, Francis of Assisi, Cantique of Creatures karya Paul M. Allen dan John Derris Allen, Through the Eyes of the Masters karya David Andreas, The Apocryphal Testament disunting oleh Wake and Lardner, TBME and the Sound Magic karya Anonym, Myth, Nature and Individual karya Frank Baker, Le Diabolix karya Jules Barbedi Aurevilly, History in English Words karya Owen Buffett, Dark Nights of the Solar Cross karya Geoffrey Basil Smith, The Esoteric Path karya Luke Benoist, A Rumor of Angels karya Peter Berger, Pictorial History of Magic and the Supernatural karya Maurice Bessie, dan The God of History karya Robert Birley, Radiant Matter Decay and Consecration karya George Batman, The Inner Group Teachings karya H.P. Blavatsky, Studies in Occultism karya H.P. Blavatsky, A Universal History of Infamy karya George Louis Borges, Giordano Bruno and the Embassy Affair karya Johannes Boschi, Letters from an Occultist karya Marcus Bottomley, The Occult History of the World Volume 1 karya G.H. Pennant, Naja karya Andre Breton, Egypt Under the Pharaohs karya Henry Brooksby, Hermit in the Himalayas karya Paul Brunton, A Search for Secret India karya Paul Brunton, Egyptian Magic and Osiris and the Egyptian Restoration karya E.L. Wallace Butch, Legends of Charlemagne karya Thomas Bulfing, Studies in Comparative Religion karya Titus Burckhardt, If on a Winter's Night, A Traveler karya Italo Calvino, Hero in a Thousand Faces karya Joseph Campbell, Rediscover Gandhi karya Yogesh Kada, Life Before Birth, Life on Earth, Life After Death karya Paul E. Chu, The True Story of the Rosicrucians karya Tobias Kirkton, The Dream of Scipio karya Cicero terjemahan Percy Bullock, On the Nature of the Gods karya Cicero terjemahan C.M. Cross, The New Gods karya E.M. Cioran, Europe's Inner Demons karya Norman Cohn, The Theory of the Celestial Influence karya Rodney Collins, K karya Robert Colasso, The Meriasocosmos and Harmony karya Roberto Colasso, A Road to the Spirit karya Paulo Corrose, The Mysteries of Mithras karya Franz Kumon, The Afterlife in Roman Paganism karya Franz Kumon, Valis karya Philip K. Dick, The Revelation of Revolutionary Events karya Evelyn B. Debussy, Mystical Theology and Celestial Hierarchy karya Dionysius Areopagus diterjemahkan oleh para editor di Shrine of Wisdom, Atlantis, The Antediluvian World karya Ignatius Donnelly, The Erotic World karya Maureen Duffy, The Magician's Studio karya Francois Ribeiro,
Ribedok Duma. Chronicles Volume 1 karya Bob Dylan. Focus Pendulum karya Umberto Eco. The Name of the Rose karya Umberto Eco. The Book of Enoch disunting oleh R.H. Charles. The Secret Magician karya Joseph Chevalier. Life's Hidden Secrets karya Edward G. Collins. Conversations with Goethe karya Eckermann. And Iconology of the Gospels karya Ormond Edwards. Zodiacs Old and New karya Kirill Pagan. On Life After Death karya Gustav Theodor Fechner. Ecstasis karya Carlo Ginzburg. Once Upon a Fairy Tale karya Norbert Glass. Snow White Put Right karya Norbert Glass. Magic and Divination karya Rupert Glido. Maxims and Reflections karya Johann Wolfgang von Goethe. Hara, the Vital Center of Man karya Carl Graf Durkheim. The Greek Myths karya Robert Graves. M.R. James Book of the Supernatural karya Peter Henning. Kabbalistic Key to the Lost Prayer karya Manly P. Hall. Sages and Seers karya Manly P. Hall. The Secret Teachings of All Ages karya Manly P. Hall. The Roots of Witchcraft karya Michael Harrison. The Communion Service and the Ancient Mysteries karya Alfred Heinrich. The Rosicrucian Cosmo Conception karya Max Handel. The Hermetica dalam edisi yang disunting dan diterjemahkan oleh Walter Scott. The Kingdom of Fairy karya Geoffrey Hodgson. The Kingdom of the Gods karya Geoffrey Hodgson. Myth and Ritual karya Samuel H. Hook. The Way of the Sacred karya Francis Huxley. Labas karya J.K. Hymans. Venal Blooms karya W.Q. Judge. Estate at Magician karya Philip Julian. The Teachings of Zoroaster karya S.A. Kapadia. The Rebirth of Magic karya Francis King dan Isabel Sutherland. Egyptian Mysteries, New Light on Ancient Knowledge karya Lucy Lemmy. Transcendental Magic karya Eliphas Levi. The Invisible College karya Robert Lomas. Turning the Solomon Key karya Robert Lomas. The Book of the Lover and the Beloved karya Ramon Lull. Lynch on Lynch disunting oleh Chris Rodney. An Astrological Key to Biblical Symbolism karya Ellen Conroy McCaffrey. Reincarnation in Christianity karya Jadis McGregor. The Great Secret karya Maurice Maeterlinck. Experiment in Depth karya P.W. Martin. The Western Way karya Kelly and Johannes Matthews. Simon Manius karya J.R.R. Smith. Simon Magus karya J.R.R. Smith. The Secret of the West karya Dmitry Merezkovsky. The Ancient of Men karya Eleanor Mary. Studies in Symbolism karya Marguerite Merton-Stinon. Ancient Christian Magic karya Meyer and Smith. Outline of Metaphysics karya Alfred Z. Morris. Rudolf Steiner's Vision of Love karya Bernard Nesbitt Coxon. The Mark karya Maurice Nicole. And Creator of Worms karya V. Wallace Letter. Jesus the Magician karya Morton Smith. The Cult Curses of the Prison War karya Lewis Spence. Egypt, Myths and Legends karya Lewis Spence. Epiphany karya Owen St. Victor. The Prison Age karya W. J. Stein. The Principle of Reincarnation karya W. J. Stein. Tolstoy and Dostoevsky karya George Steiner. Atlantis and Lemuria karya Rudolf Steiner. The Book with 14 Seals karya Rudolf Steiner. The Concepts of Original Sin and Grace karya Rudolf Steiner. The Dead Are With Us karya Rudolf Steiner. Deeper Secrets of Human History in the Light of the Gospel of St. Matthew karya Rudolf Steiner. Egyptian Myths and Mysteries karya Rudolf Steiner. The Evolution of Consciousness dan the Sun. Initiation of Druid Priest and His Moon Science karya Rudolf Steiner. From Symptom to Reality in Modern History karya Rudolf Steiner. Inner Impulses of Evolution karya Rudolf Steiner. The Karma of Untruthfulness Falls 1 and 2 karya Rudolf Steiner. Karmic Relationships Falls 1 and 2 karya Rudolf Steiner.
Life Between Death and Rebirth karya Rudolf Steiner, Manifestations of Karma karya Rudolf Steiner, Occult History karya Rudolf Steiner, The Occult Movement in the 19th Century karya Rudolf Steiner, The Occult Significance of Blood karya Rudolf Steiner, The Origin of Natural Science karya Rudolf Steiner, Reincarnation and Karma karya Rudolf Steiner, Results of Spiritual Investigation karya Rudolf Steiner, The Temple Legend karya Rudolf Steiner, Three Streams in Human Evolution karya Rudolf Steiner, Verses and Meditations karya Rudolf Steiner, Wonders of the World karya Rudolf Steiner, The World of the Desert Fathers karya Columba Stewart, Witchcraft and Black Magic karya Montage Summers, Conjugal Love karya Emanuel Swedenborg, Heavens and Hell karya Emanuel Swedenborg, Conversations with Eternity karya Robert Temple, He Who Saw Everything, sebuah terjemahan atas epik Gilgamesh oleh Robert Temple, Mysteries and Secrets of Magic karya C.G.S. Thompson, The Elizabethan World Picture karya E.M.W. Tillyard, Tracks in the Snow, Studies in English Science and Art karya Ruth Ventoux, The Tragic Sense of Life karya Miguel de Unamuno, Primitive Man karya Cesar de Vesme, Reincarnation karya Gunther Wasmuth, Raymond Lully, Illuminated Doctor, Alchemist and Christian Mythic karya A.A. Waite, Gnostic karya Benjamin Walker, Madame Blavatsky's Babon karya Peter Washington, The Watercourse Voy karya Alan Watts, Secret Societies and Subversive Movements karya Nesta Webster, The Seven the Sky karya John Anthony Wells, The Secret of the Golden Flower karya Richard Wilhelm, Witchcraft karya Charles Williams, The Lodging Philosopher, A Life of Rebellions karya M.P. Wilcox, Are These the Words of Jesus karya Ian Wilson, Autobiography of a Yogi karya Paramahansa Yogananda, Mysticism, Sacred and Profane karya R.C. Zainer. Buku ini merupakan hasil dari pembacaan selama 20 tahun. Seringkali saya sudah membaca sebuah buku yang telah menghasilkan hanya satu kalimat dari saya sendiri. Jadi daftar di atas adalah bibliografi pilihan. Saya mungkin harus menyatakan sedikit minat dalam hal ini. Beberapa di dalam buku ini, saya tidak hanya membacanya, saya telah menugaskan dan menerbitkannya juga. Awalnya, saya berniat bahwa catatannya bakal hampir sepanjang teks. Tetapi kemudian teksnya ternyata 2 kali lebih panjang daripada yang diniatkan. Barangkali inilah yang terbaik. Satu lagi kepingan informasi kecil setipis wafer, dan buku ini mungkin saja sudah meledak seperti Mr. Cosette dalam The Meaning of Life karya Monty Python. Untuk catatan tentang sumber-sumber kutipan dalam teks, silahkan lihat website saya www.insideoutthinking.co.uk. Di sana, saya juga berharap sepanjang waktu untuk membangun sebuah arsip yang memasukkan banyak bahan, seperti ilustrasi yang tidak disertakan ke dalam buku karena alasan ruang. Rasanya berbahaya menulis sebuah buku dengan jangkauan begitu luas, yang bahkan saat Anda akan mencetaknya, terbit buku-buku baru yang harus Anda baca dan pertimbangkan. Saya hanya ingin menyebutkan buku brilian karya Philip Ball, The Devil's Daughter, sebuah biografi Paracelsus, dan The Occult Tradition karya David S. Katz. Kedua buku ini menunjukkan kemampuan negatif besar bila menyangkut pertanyaan apakah fenomena gaib itu nyata atau tidak. Buku terbaru Barry Strauss tentang The Trojan War mendukung gagasan bahwa perang itu merupakan peristiwa sejarah yang nyata. Saya telah menempatkan tanda bintang di samping buku-buku, bukan buku-buku yang sudah jelas, bukan The Brothers Karamazov, misalnya, yang saya rekomendasikan akan memberi pembaca perasaan pusing terjun ke dunia pendidikan sepenuhnya baru. Saya telah pilihkan buku-buku yang mudah dibaca dan juga saya bayangkan relatif mudah ditemukan.
Diskografi De Oculta Filosofia, Jazz Bach, ditampilkan oleh Emma Kirkby dan Carlos Mena. Beethoven membicarakan Appassionata sebagai karyanya yang paling esoteris, tetapi menurut saya yang benar adalah Piano Sonata nomor 31, Piano Sonata number 31 in A flat major, op 110, yang di dalamnya pada irama kedua, tiba-tiba ia melompat menuju musik 100 tahun kemudian dan menubuatkan datangnya irama yang kompleks dan sinkopasi ala jazz. Musik pop esoteris diciptakan oleh Bob Dylan, tentu saja oleh Grateful Dead, oleh patafisikawan Robert Wyatt, dan dapat ditemukan dalam lagu Donovan, There is a Mountain.